belajar. Perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya, hakikat belajar. Nah, dalam hakikat belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang individu itu sendiri. Nah, faktor internal ada faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dari individu tersebut. Ada beberapa faktor internal meliputi faktor psikologis dan faktor fisiologis. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Dalam faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial, dan yang kedua, lingkungan non-sosial. Selanjutnya, makna belajar. Nah, yang pertama, mengajar adalah menyampaikan, dan yang kedua, mengajar adalah mengorganisir aktivitas siswa, dan yang ketiga, mengajar adalah membuat siswa belajar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasi maksud kegiatan belajar mengajar pada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajar secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Dan yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Oke, selanjutnya kita masuk dalam teori-teori belajar. Apa saja teori-teori belajar itu dan apa pengertian dari teori belajar? Teori belajar merupakan proses mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita untuk memahami proses inheren yang kompleks dari belajar, atau secara singkatnya, teori belajar merupakan teori yang mempelajari perkembangan dari peserta didik. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari teori belajar? Jenis-jenis teori belajar ada yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Nah, apa itu teori belajar behavioristik? Yaitu teori belajar yang mengungkapkan perubahan dari tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan rangsangan atau respon. Nah, selanjutnya ada teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mana lebih menekankan kepada kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, teori belajar ini tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, melainkan dari kemampuan ataupun tingkah laku dari peserta didik. Teori belajar kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda merupakan cara pandang manusia yang tidak hanya sekedar komponen kognitif, namun suatu keseluruhannya. Berikut beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan verbal atau bahasa, atau verbal linguistic intelligence. Kecerdasan logika atau matematik, atau logika matematik intelligence. Kecerdasan visual atau ruangan, atau visual atau spiritual. Kecerdasan visual atau ruangan, atau visual atau spatial intelligence. Kecerdasan tubuh atau gerak tubuh, atau body atau kinetic intelligence. Kecerdasan musikal atau ritmik, atau ritmik intelligence. Kecerdasan interpersonal atau musikal. Kecerdasan musikal atau ritmik, atau musikal atau ritmik. Interpersonal atau interpersonal intelligence. Kecerdasan naturalis atau naturalistic intelligence. Kecerdasan spiritual atau spiritualis intelligence. Kecerdasan eksistensial atau eksistensialis intelligence. Teori belajar makna. Teori belajar makna itu merupakan suatu proses yang dikaitkannya informasi baru
pada konsekuensi yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, prasyarat belajar bermakna terbagi menjadi dua. Yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensional. Nah, yang kedua, siswa akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Nah, dengan demikian, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Kemudian, prinsip-prinsip belajar bermakna menurut Asubel, yaitu yang pertama, pengaturan awal atau advent organizer. Yang kedua, diferensiasi progresif. Yang ketiga, belajar superordinate. Yang keempat, penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu ada tipe-tipe belajar. Menurut Depecker dan Hershey 2003, tipe belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Macam-macam tipe belajar, yaitu yang pertama, tipe belajar visual melalui penglihatan. Yang kedua, tipe belajar auditif melalui pendengaran. Yang ketiga, tipe belajar taktil melalui perabaan. Yang keempat, belajar olfaktoris melalui penciuman. Yang kelima, belajar gustatif melalui kemampuan mencicipi. Yang keenam, tipe belajar campuran atau kombinatif. Sekian, terima kasih.